Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya baik kan? Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kita nantinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi yang berada di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Dalam pembahasan kali ini, kamu akan belajar mengenal berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kamu lebih tahu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan bijaksana. Belajar dari lingkungan, kamu dapat mengamati sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Kamu juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitarmu dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dan ajak Ananda untuk membaca teks tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di Indonesia. Diskusikan berbagai kekayaan alam Indonesia dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Subtema 1. Kekayaan sumber energi di Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? 2. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Pembelajaran 1. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi. Mulai dari minyak gas sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni. Oh begitu. Dari manakah suplai listrik rumah kita ini berasal? Dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Ayo mengamati. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amatilah gambar berikut. Ini adalah gambar kincir air, pembangkit listrik tenaga air. Ayo membaca. Bacalah bacaan ini. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaat air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu,
Tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Ayo cobalah jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ayo berlatih. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat sakelar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Saat sakelar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ayo membaca. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Lingkungan. Apakah lingkungan? Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia?
Mengapa? Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? 1. Agar lebih memahami bacaan di depan. Coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Selanjutnya cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. 2. Berdasarkan bacaan di depan. Buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang, carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3. Keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Kerjasama dengan orang tua. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghemat air. Terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.